Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Protes Cina terhadap keberadaan Indonesia di Natuna adalah buntut dari harta karun yang ditemukan Republik Indonesia. Dikutip dari Big Alpha ID, SKK Migas dan Premier Oil Tuna BV, kontraktor kontrak kerjasama, berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja tuna, tepatnya di Natuna Timur, perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Ini nih anehnya Cina, ini kan perbatasan Indonesia dengan Vietnam, kok malah Cina yang kepanasan? Wong Vietnam baik-baik saja kok. Deputi Perencanaan SKK Migas, Beni Lubiantara, mengatakan selain bertambahnya cadangan migas nasional, temuan tersebut juga semakin menegaskan kedaulatan wilayah Republik Indonesia, utamanya di perbatasan antara Indonesia-Vietnam. Natuna menyimpan berbagai potensi ekonomis bagi Indonesia. Selain migas, ada perikanan hingga perdagangan. Pantas saja Cina ngiler. Wilayah ini membuat Indonesia harus menghadapi surat protes Cina. Pengeboran oleh Indonesia dianggap bersinggungan dengan klaim wilayah Cina melalui konsep 9 garis putus-putus alias 9 dash line, sehingga negara itu meminta kita menghentikan kegiatan. Sekalian sono, bulan lo klaim juga. Coba deh ke Natuna, tanyain tuh warga Natuna pakai bahasa Indonesia apa bahasa Cina ngomongnya. Pak Xi Jinping, mana nih Pak Xi Jinping? Indonesia tak perlu dan tak boleh gentar karena berdasarkan hukum internasional, tepatnya Konvensi Hukum Laut PBB, wilayah lepas pantai di Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Artinya kita memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di sana. Ibarat kate nih ya, kita punya tanah satu are, sudah pasang patok sana sini, punya sertifikat BPR, datang tetangga ngeklaim, ya pantang mundur lah. Cina memang sangat kuat, bahkan salah satu yang terkuat. Namun bukan berarti kita akan menyerah begitu saja ketika digertak seperti ini. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang coba merongrong kedaulatan dan kepentingan negara di Laut Indonesia. Hal ini diposting Rizal Ramli.official yang mengutip dari era.id. Yudo Margono memastikan TNI Angkatan Laut tidak akan mundur lantaran tak ada tawar-menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya, jelas Yudo saat memberikan pidato di ucapan Hari Armada RI tahun 2021 di Koarmada 2 Surabaya. Dia juga mengatakan, Bung Karno dalam pidatonya, bangsa Indonesia tak bisa menjadi bangsa yang kuat dan negara yang kuat jika tidak bisa menguasai samudera. Sebuah keniscayaan kita akan membangun kekuatan armada yang mampu menjaga lautan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kekuatan armada yang deru mesinnya terdengar di Laut Mediterania. Armada yang pilar perangnya berkibar di Laut Natuna Utara tambah kasal. Yudo juga meminta prajuritnya mencintai dan merawat kapal perang serta berlatih. Buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa kalian layak menyandang predikat sebagai kesatria perkasa di tengah samudera, jelas Yudo. Mantap nih Pak Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kami rakyat Indonesia mendukungmu. Apapun yang terjadi, NKRI harga mati.
kayak slogan yang diteriakin ormas-ormas itu loh. Tapi emang bener juga sih, NKRI emang harga mati. Sekian untuk episode kali ini. Wassalam.